Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerata Erosi dengan NIM akhir 207. Sini saya akan menjelaskan konflik costing dalam proyek MPTI saya tentang perbedaan pembagian anggaran. Untuk latar belakang konflik, di sini saya membahas tentang kasus konflik yang terjadi di tim kami saat mengerjakan proyek MPTI, tepatnya di bagian costing atau perhitungan biaya. Tim kami terdiri dari Fadil, Raihan, Fiorella, Karelina, dan saya sendiri, Ezar. Konfliknya muncul saat kami sedang menyusun anggaran proyek, sedang biaya untuk desain UI, pengujian sistem, sampai dokumentasi akhir. Masalah mulai terasa ketika Fadil sebagai ketua tim ingin agar biaya proyek tetap hemat supaya sesuai dengan anggaran awal. Tapi Fiorella yang bertanggung jawab di bagian desain merasa bagian desain dapat jatah biaya terlalu kecil, padahal menurutnya desain itu penting untuk akhir yang bagus. Rehan dan Karelina sempat mencoba menengahi, tapi karena pembahasan makin panas, akhirnya tim jadi terbagi dua pendapat dan kerja sempat agak tersendat. Untuk yang kedua, analisis akar masalah. Kalau dilihat lebih dalam, konflik ini terjadi karena ada dua jenis gangguan komunikasi, yaitu semantik psikologis. Pertama, gangguan semantik. Masalahnya ada di perbedaan makna. Saat Fadil bilang proyek harus hemat biaya, maksudnya adalah efisien tapi berkualitas. Namun Fiorella menafsirkan hemat biaya sebagai potongan anggaran desain, sehingga ia merasa hasil kerjanya tidak dihargai. Kedua, gangguan psikolog. Fiorella merasa pendapatnya tidak didengar, sementara Fadil menilai Fiorella terlalu emosional. Dari situ komunikasi jadi kurang sehat dan suasana kerja tim pun menurun. Strategi konflik. Untuk menyelesaikan konflik ini, saya menggunakan 2 teknik dari 5 teknik influencing, yaitu KYC, Know Your College, dan Bridge. Teknik pertama yaitu KYC. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencoba memahami cara kerja kebutuhan tiap anggota. Fadil lebih fokus efisien tepat waktu, Fiorella ingin hasil desain yang berkualitas dan profesional, sedangkan Rehan dan Karelina lebih condong jadi penengah di antara keduanya. Dengan memahami karakter mereka, saya bisa menempatkan diri secara netral. Untuk yang kedua yaitu bridge, menjembatani kepentingan. Langkah berikutnya adalah menjembatani kedua pihak. Saya mengusulkan rapat singkat untuk membahas ulang pembagian anggaran dengan data yang lebih luas. Dan dalam diskusi itu menyarankan agar biaya ditambah sedikit, tapi bagian dokumentasi dihemat memakai template gratis. Saya mencoba menjaga nada bicara tetap netral. Misalnya kita semua mau hasil terbaik, namun tanpa melebihi anggaran. Mungkin kita bisa hitung ulang supaya semua bagian tetap optimal. Dengan cara ini tidak ada merasa dikalahkan, keputusan dibuat secara berdasarkan pertimbangan yang adil. Yang keempat yaitu hasil yang dicapai. Setelah menggunakan bangkatan KIC dan Bridge, akhirnya tim bisa mencapai kesepakatan baru. Anggaran ini diperbaiki tanpa menambah total biaya, dan komunikasi antar anggota lebih terbuka. Fiorella merasa pendapatnya dihargai. Fadil juga tetap bisa menjaga efisiensi proyek dan suasana kembali kondusif. Penutup, dari pengalaman ini saya belajar bahwa konflik dalam tim, terutama soal biaya atau costing, bukan cuma soal angka, tapi juga soal komunikasi dan saling memahami. Dengan menerapkan KYC untuk memahami rekan kerja dan bridge untuk menjalani kepentingan, konflik ini bisa diselesaikan dengan cara yang profesional tanpa merusak hubungan tim. Yang penting bukan siapa yang menang dalam konflik, tapi bagaimana tim bisa tumbuh lebih solid setelahnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.